Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, tetap bersuka cita dalam segala keadaan, kuat dalam iman, dan senantiasa berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas kami semua. Kebaikan-Mu kami alami dan rasakan setiap hari. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus, agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal 1 ayat 8 dan ayat yang ke-10. Tertulis demikian. Tetapi tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara Eswatini di benua Afrika bagian selatan jarang kita dengar. Kita lebih sering mendengar negara Ethiopia, Nigeria, Somalia, Sudan, Kenya, dan yang lain-lainnya. Tapi negara Eswatini kita tidak pernah atau mungkin jarang kita dengar. Ada satu kisah menarik dalam sejarah negara Eswatini ini. Dulu Eswatini disebut dengan Swaziland, dan di Swaziland ada seorang raja bernama Raja Sobusa yang kedua yang memerintah begitu lama, yaitu 82 tahun lamanya dia memerintah di Swaziland. Durasi pemerintahannya sebagai seorang raja menjadi sebuah rekor pemerintahan terlama di dunia. Raja Sobusa yang kedua memerintah sejak ia masih berusia 4 bulan setelah ayahnya meninggal, dan ia memerintah sampai usianya yang ke-83 tahun. Sepanjang apapun pemerintahan seseorang di dunia ini, pada akhirnya akan berakhir. Berbeda dengan pemerintahan Tuhan, pemerintahannya tidak akan berakhir. Tahtanya tetap untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani 1 ayat 8-10 ini dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata, tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaan-Mu adalah tongkat kebenaran. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Kalau kita membaca dan memperhatikan ayat-ayat dalam Ibrani pasal 1 ini, khusus untuk ayat-ayat yang barusan saya bacakan, di situ tertulis tentang perkataan Allah, perkataan Elohim, perkataan Yahweh tentang anak, yaitu tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita formulasikan kembali kata-katanya, supaya kita lebih mengerti, maka di sini kita melihat bahwa tentang Tuhan Yesus, Yahweh atau Elohim, atau Tuhan Sang Pencipta itu berkata, tahta-Mu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan di ayat yang ke-10, Yahweh, Elohim, Allah, Tuhan itu berkata tentang Tuhan Yesus Kristus. Pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi. Langit adalah buatan tangan-Mu. Di sini saudara, kita melihat Allah berbicara tentang Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Allah tentang Tuhan Yesus? Allah menyebut Tuhan Yesus sebagai Allah. Yahweh atau Elohim itu menyebut Tuhan Yesus sebagai Elohim, sebagai Yahweh, sebagai Tuhan. Apa yang kita bisa dapatkan dari sini, saudara? Apa yang menjadi pesan firman Tuhan?
Tuhan Yesus adalah pribadi Allah. Dia adalah Tuhan, dia adalah Elohim, dia adalah Yahweh. Kita mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga yang esa, pribadi Tritunggal Allah. Demikianlah adanya. Bukan berarti Allah itu ada tiga, bukan saudara. Allah, Yahweh, Elohim adalah satu dalam tiga pribadi. Satu hal yang penting juga untuk kita ketahui di sini, bahwa tahta kekuasaan pemerintahan Kristus yang adalah Allah itu kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Karena pemerintahannya tetap untuk selama-lamanya, Dia akan selalu menjadi Tuhan dan Raja kita. Dia akan selalu menjadi penguasa atas kita, dan kita akan selalu menjadi hamba-hambanya bagaimanapun juga. Kita juga akan selalu menjadi anak-anaknya, sebab Dia adalah Bapa yang kekal, yang selalu akan mengasihi kita. Biarlah kebenaran ini semakin kita mengerti dan sadari, supaya hidup kita senantiasa dipersembahkan untuk Tuhan yang memerintah untuk selamanya atas kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Allah, Tuhan kami, pencipta kami, Bapa kami yang kekal, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang membuat kami lebih mengerti. Tahta-Mu Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kekuasaan-Mu kekal, tidak pernah berubah. Kami adalah hamba-hamba-Mu, dan kami juga sekaligus adalah anak-anak-Mu. Kami mau selalu mengabdikan diri kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau selalu mengasihi Engkau, Tuhan dan Allah kami. Pimpin kami selalu Roh Kudus untuk berjalan di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan, tidak menyimpang dari apa yang Engkau firmankan. Berkatilah kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala tugas dan aktivitas kami. Kami berdoa bagi yang sakit, yang ada di rumah sakit maupun di rumah, yang terbaring lemah, yang tidak berdaya. Lawatlah ya Tuhan, jamah dan nyatakan kuasa kesembuhan, pemulihan-Mu atas setiap kami. Berikan kami kekuatan baru, kesehatan yang sempurna. Lawatlah juga ya Tuhan setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, persoalan, agar kuasa pertolongan-Mu dinyatakan, ada jalan keluar dan mujizat ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Yang lemah, yang putus asa, Tuhan kuatkan kembali. Keluarga yang sedang renggang, sedang mengalami persoalan, Tuhan persatukan kembali. Berikan hati yang saling mengasihi dan mengampuni. Yang terikat kuasa kegelapan Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.